Salam Rahayu, selamat datang di channel YouTube Kejawen Nusantara. Channel ecek-ecek, pembuatan video ecek-ecek tanpa editan gitu. Orang kita mah gaptek, nggak ngerti ngedit gimana. Yang penting mah informasi sesuai dengan pengalaman saya bisa wedarkan di sini. Ini sedulur, ini hari-hari tuh, kelihatan nggak hari-harinya? Itu hari Neptun naik, itu bagus digunakan 3 Neptun naik tuh. Nah ini ada papan-papan guna. Yang kemarin itu ada yang ngomong ya biasa sedulur, di Facebook itu banyak karena itu yang saya add. Nah kalau orang yang sudah saya add mikirnya itu dia udah paling wah aja udah gitu, makanya kita posting itu selalu dikomenin mah jelek aja gitu, karena berpikiran dia wah padahal mah enggak. Nah ini bilang saya dikomenin waktu itu beneran enggak gitu kan, dikirim enggak gitu tuh, bilangnya masih tersisa segitu tuh, ada itu 200-300 menyampai itu ada gitu. Nah ini papan-papannya sedulur, papan sedulur, papan 5 pancar ada 4. Nah kalau coro kewaliknya ada 2. Nah ini coro kewalik, ini juga coro kewalik nih itu. Nah ini batu-batunya, batu gelang, tapak kuda juga ada. Waduh ini jatuh, kenapa jatuh pada jatuhan? Nah ini uang nih, koin. Nah itu yang di sini nih kain, ini koin untuk pengelarisan. Nah, seperti itu sedulur. Jadi ini banyak yang bilang bisa enggak ajiannya ditulis gitu kan, ajiannya ditulis di WA atau dibuat deskripsi gitu. Tak tekenin sekali lagi, ilmu kejawen, mantra kejawen itu tertutup, tidak terbuka secara umum. Maksudnya tuh seperti ini loh, pernah nggak sampean baca dukun komat kamit, baca mantra sampean bisa hafal? Kalau hafal ya sampean tertiru gitu. Kalau si dukun itu komat kamit baca mantra ya, terus kedengeran sama sampean tiru, nanti sampean ikut bisa itu. Masuk sekali denger langsung bisa kan enggak juga gitu kan. Jadi sampean kalau mau belajar itu ya dengerin terus, diputer terus, jangan di skip iklannya, itu rezeki saya kalau iklan. Seperti itu sedulur. Zaman sekarang itu kenapa orang banyak belajar nggak tajrib? Baru saya sih nggak percaya tajrib itu, baru sekali tajrib itu tajrib iya sebentar. Saya dulu juga orang yang memahari ajian di saya, rata-rata itu ada yang maharin ajian dari 2,5 sampai 3 juta itu maharin ajian. Tapi sekarang saya wedar di YouTube itu maharin ajian, memang dia pas udah saya suruh minum kan air, langsung set bisa ngerjain pengelarisan, bisa dia gitu. Tapi ya itu nggak bakal awet, karena kenapa ya, dia nggak rawat, dia nggak bisa puasa gitu kan, nggak bakal awet. Karena kenapa? Orang yang rata-rata seperti itu ya kan, maunya cepat
gitu kan. Ajian bisa ditulis nggak, puasa berapa lama, itu udah ciri-ciri susah untuk tajrib, susah. Orang yang mau belajar tuh ya ikhlas jalannya. Makanya untung ya, untung buat saya dulu tuh saya belajar ke guru saya tuh nggak tahu kalau di Facebook itu banyak, kalau di medsos itu banyak dukun-dukun. Saya dulu nggak tahu, jadi saya tahunya itu kalau misalkan mau belajar ya ketemu langsung, tahunya seperti itu. Nggak taunya pas saya diajak teman saya, di Facebook no banyak dukun, saya coba, wah iya banyak, itu seperti itu. Coba kalau saya udah kenal dukun di medsos duluan, pasti saya berpikirnya apa ya, lama belajarnya, pakai puasa segala gitu kan, lama ininya tirakatnya, susah ini tirakatnya. Nah, seperti itu. Untung ya saya nggak kenal Facebook duluan, untung juga saya nggak terdikte oleh dukun-dukun gadungan di Facebook. Soalnya sekarang banyak kayak kemarin saya tuh pengen disantet, rupanya dukunnya gadungan. Banyak lagaknya nantangin gitu, banyak gitu. Jadi apa ya, kalau saya ngewedar sampean keilmuan gitu ya, saya wedar sampean keilmuan, berarti saya itu sudah mempraktekkan gitu kan, ke pasien-pasien saya gitu. Makanya banyak mungkin ya para sedulur-sedulur di sini gitu, yang misalkan dijual kodam, ada yang jual kodam, ada yang jual media. Makanya banyak netizen yang udah nggak percaya lagi dengan dukun, karena alah lu mah bohong sok jual-jual kodam, alah lu mah bohong jual-jual media, itu mah cuman trik gitu. Jadi yang asli itu akan tertutup oleh yang double gitu, yang asli tertutup sama yang double, karena yang palsu ini bisa memutarbalikkan fakta. Dia pinter ngomong lah, pokoknya alibinya pinter. Kalau yang ini nanti biasanya kalau si pemahar nggak bekerja dengan normal atau nggak sesuai aja, ntar alasannya kamu kurang ini, ya pasti alasan begitu, pasti alasannya seperti itu, nggak mungkin nggak gitu. Terus misalkan kok saya udah maharin segini, katanya kodamnya punya pasukan ribuan, kok nyatanya saya masih begini-begini aja ya. Wah, kayaknya ini udah nggak cocok nih kamu. Banyak alasan gitu. Makanya sekarang banyak para netizen itu yang udah nggak respect lagi dengan para dukun-dukun, mikirnya dukun asli juga udah dukun kayak gadungan gitu. Itu mikirnya kayak gitu. Nah ini saya mau sedikit cerita ini sedulur, ini keris dulu saya maharin. Ini mahar berapa? Mahar itu 100.000. Nah ini kerisnya nih. Nah ini maharin berapa? 100.000. Jadi saya ngeliat postingan di Facebook, ya kan, dijual keris, saya lihat, wih kok dijual keris murah banget ini gitu kan, cuman 100.000. Pertama 300.000. Terus saya DM, saya inbox, itu benar keris mau dijual segitu, benar pak gitu kan. Terus dia bilang kan nggak ada kodamnya, tapi saya cek ada gitu kan. Itu emang benar nggak ada kodamnya? Enggak pak, udah dibuang kodamnya. Beneran?
benar Pak, udah dibuang. Ya udah, tapi saya posisinya nggak ada duit, saya kan soalnya tukang ojek, saya bilang gitu. Saya soalnya tukang ojek, nah tukang ojek ini nggak ada penghasilan tetap. Mudah-mudahan kalau emang rezeki saya nanti hari Senin saya bayarin ya gitu. Saya ke tempat situ, delalah itu ya memang rezeki saya. Itu orderan lagi sepi, tiba-tiba rame, terus akhirnya saya belilah itu keris jam 12 siang. Terus saya ke tempat dia, daerah Cipondoh, Tangerang Cipondoh gitu. Saya belinya daerah Tangerang Cipondoh, dan apa ya, pas saya datang ke sana tuh saya ngelihat istrinya itu bentol-bentol, terus saya tanya, ibu kenapa? Nggak tahu nih mas, bentol-bentol gitu kan. Dia bilang seperti itu. Tahu nih mas, bentol-bentol, nggak tahu kenapa gitu kan. Bohong ke saya. Terus langsung si pemilik itu bilang, mas ini jadi mau bayarin, mau maharin. Bener, saya maharin gitu kan, saya lihat dulu gitu. Saya juga nggak tahu itu apa pamornya apa, saya nggak pentingin itu ya, karena yang saya pentingin ini isinya gitu, gunanya, isinya yang saya pentingin. Saya nggak mikirin apanya. Kalau emang saya itu seneng sama keris yang look 3 sama look 5 itu seneng deh tuh. Nah setelah itu saya serah terima uang, bentol-bentolnya si ibu itu hilang, tang 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 tang. Nah ketahuan sekarang ibu, ya ibu bohong mas saya gitu. Iya, iya mas saya ini aslinya nggak bisa ngerawat ya. Nah ini dulu ada tiga per per kerisnya itu dijual 7 juta, 7 juta. Ada tiga. Ini apa ya, sekte ketiga, termasuk sekte ketiga. Ini ngambilnya ini di daerah apa, Jawa Barat sih, ngambilnya daerah Jawa Barat, termasuk sekte 3 kerajaan apa ya, nggak ngerti lah saya lah, kayak gitu gitu, seperti itu sedulur. Nah jadi ibu itu kemakan oleh si kodam ini. Nah ini enggak, isinya bukan satu aja, lebih dari satu, ini ada lebih dari 2 juga isinya itu. Nah kalau ini saya pakein kain mori ya buat gaya-gayaan aja biar serem itu. Aslinya mang ini aja apa tempatnya, perangkanya aja saya lem pakai power glue. Nah, itu. Oke, ini lanjut lagi ke gelang ini lebih. Nah saya akan berikan ini gelang levelnya lebih dari yang kemarin. Karena kenapa? Tadi ada yang nanya, kenapa levelnya bisa lebih? Yang kemarin itu saya bakar dupa cuma 1 kali doang, pengisian cuma sekali. Nah ini tiap malam ini saya bakarin dupa. Tiap malam makan dupa terus ya, kesenangan gitu kan. Jadi nanti saya berikan ini kepada sedulur, bagi yang subscribe channel saya, yang like, komen, share, dan melihat video saya tentang pengisian ke media, ya kan. Nah misalkan sampai sudah melihat video itu, nanti saya akan berikan pertanyaan, bila benar saya akan berikan gelang. Nah saya juga ada gelang yang ini. Nah yang ini juga nanti saya bagikan ke sedulur batunya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sedulur ya. Salam Rahayu.